Halo girls and guys, everything in the skies. Ketemu lagi dengan saya Andre Taulani di YouTube channel Taulani TV. Dan sekarang saya sudah bersama dengan seseorang nomor 1 di Indonesia yang mempunyai kegiatan tidak pernah habis-habis ya. Saya melihat dia ini kelihatannya tidurnya nggak pernah ya, karena setiap hari ada terus di TV. Inilah dia, Raffi Mamat. Apa kabar? Aduh, terima kasih ya. Menyempatkan waktunya. Saya tahu Anda sibuk sekali pasti, tapi menyempatkan waktu ke sini. Kan kita berkolaborasi di YouTube-nya Taulani TV dan Rans Entertainment. Dan terus terang ya, ini sahabat Taulani. Sahabat Taulani kita sebutnya adalah Satau. Sahabat Taulani. Satau. Satau. Nah, buat Satau ini saya kasih tahu. Ini Raffi Ahmad loh yang mempunyai inisiatif pertama nelpon saya untuk ngajakin collab. Makanya saya sangat terharu sekali ya, seorang Raffi Ahmad mau mengajak saya untuk kolaborasi. Padahal saya tuh, apalah artinya seorang saya gitu. Kayak gitu sih. Ya kan, subscriber saya masih sedikit. Tapi begitu Raffi ngajak saya, terima kasih Raffi. Kan udah ada di Atta Halilintar, Ria Ricci. Saya kirain Andre Taulani itu nggak punya YouTube. Memang orang saya baru tahu Andre Taulani punya YouTube karena Atta Halilintar dan Ria Ricci sudah kesini. Makanya Raffi mau kesini juga. Saya kalau tahu dari waktu itu mah, wah nggak saya calling. Ya saya calling lah saya. Kita kan tapi boleh gantian nanti saya main ke rumah Raffi. Bener ya? Oke ya. Pengen tahu nih koleksi mobil Raffi. Mau kan rumah yang mana? Tuh kan. Wow, aduh. Mau rumah yang mana? Banyak berarti rumahnya. Enggak. Oke, Vi. Dan juga Satau, sekarang kita masuk di salah satu segmennya Taulani TV, yaitu cekcok. Oh, cekcok. Bahaya. Cekcok itu artinya kita ngecek yang cocok-cocok. Wah, cekcok. Cek yang cocok-cocok. Betul. Makanya ini saya akan bertanya sama Raffi. Di sini pertanyaannya bukan saya buat sendiri, tapi saya membuat pertanyaan dari Google. Google itu Google Power Ranger. Itu temennya robot-robot Power Ranger. Google itu bukan itu. Google itu adalah mencari data. Pasti tahu kan? Tahu. Nah, ini saya mau ketik kata-kata di sini yang keluar apa. Yang pertama saya akan ketik berapa Raffi Ahmad. Nah, berapa Raffi Ahmad? Mungkin saya tidak dijual. Mungkin ada cuma ada 1 atau 2 atau 3. Boleh. Ternyata yang keluar adalah banyak banget ini ya. Berapa kekayaan Raffi, berapa gaji Raffi, berapa mobil Raffi, berapa umur Raffi. Nah, dari semua ini saya hanya mengambil satu pertanyaan saja. Berapa gaji Raffi Ahmad per bulan? Keren banget. Saya nih terus terang ya, saya kalau ngeliat Raffi ini, gila Raffi ini kapan tidurnya ya? Di mana aja dia ada. Kemudian kegiatannya full, padat. Saya tuh nggak digaji sebenarnya. Orang seperti kita kan kita nggak dapat gaji. Tapi ada sih gaji dari perusahaan sendiri ada. Tapi kalau kita sebagai artis kan kita tidak digaji, kita dibayar per episode. Jadi kadang memang berubah-berubah. Tapi program lu di TV kan banyak. Ya, kemudian lu bikin YouTube, kemudian lu ada iklan ini, iklan itu. Terus lu ya kapan meremnya gitu loh? Ya nanti ketika capek saya tidur. Kalau masalah gaji. Tapi sekali lagi akumulasi sebulan berapa sih perkiraan? Di atas atau di bawah apa deh? Gue jawab gitu aja. Oke, di atas 1 M? Oh, ya. Asik. Mantap, keren banget deh. Wow, keren banget. Pasti di atas 1 M kan? Pasti juga sama. Alhamdulillah. Oke, Vi, dengan pemasukan yang segitu besarnya, apakah itu sudah mencukupi atau berlebihan? Atau apa sebetulnya yang putar lagi atau bisnis? Gini, kadang dulu itu gue pertama kali honor dibayar gue aja dulu. Cuma 500.000 zaman dulu. Waktu itu gue 500.000 itu program cuma 1 sinetron dan gue tinggal di Bandung. 500.000, wah buat gue dulu udah syukur alhamdulillah sekali. Tapi kan semakin sini semakin banyak yang kita dapat. Semakin cukup banyak juga yang kita keluarkan. Entah itu buat keperluan, entah itu untuk investasi, entah itu untuk kita putar lagi untuk sebuah sesuatu yang memang baru nanti. Jadi semakin pastilah kita manusiawi, semakin banyak yang kita dapatkan, kita juga berusaha untuk menjadikan apa yang kita dapatkan itu bisa lebih banyak lagi. Bisa lebih banyak lagi ya. Jadi kalau gitu setiap bulan beli mobil berapa? Enggak setiap bulan, paling setahun 3 lah. Asik. Enggak, tapi kalau beli mobil tuh percaya nggak percaya gue selalu beli mobil nggak pernah cash. Jadi kalau gue itu selalu nyicil 3-4 tahun. Saat cicilannya habis, gue jual mobil itu. Itu prinsipnya gue. Jadi gue rugi dong. Iya pas, ya nak. Gini, gue makanya membeli mobil itu buat gue hobi, buat gue. Buat gue itu beli mobil hobi, dan beli mobil itu gue tahu resikonya. Tapi apa yang gue beli itu yang paling gue suka. Jadi meskipun mobil yang paling termahal apapun, gue akan beli mobil itu. Tapi saat
selesai, cicilannya habis, rata-rata 1 tahun atau 2 tahun pasti gue akan lepas. Dan gue akan beli lagi yang baru. Dan lu lepasnya murah pasti? Wah. Nah, buat pedagang-pedagang mobil dimanapun berada, jadi tunggu aja mobil-mobilnya Raffi. Ketika dia sudah bosen, dia akan jual dengan harga murah. Tapi sebelum Anda mendapatkannya, saya dulu, karena saya juga pedagang. Makanya, Vi, kalau gitu beli mobil klasik dong. Nah, Ya saya nggak? pengen ngikutin Andre Taulani. Dari dulu saya pengen beli banget mobil klasik, tapi saya tuh salah satu orang yang nggak sabar. Oh, Jadi oke. kalau orang pencinta mobil klasik itu kan mereka ngebangun dari ini. Gue tuh nggak bisa. Gue ya. suka itu, gue harus besok harus udah ada di rumah gue. Pengen beli jadi aja udah ya? Gue tuh gitu. Gue ada gitu. satu kebetulan mau gue jual, nanti tanggal lumayan. Yang mana? Nanti gue ada ya. Mahal nggak? Alhamdulillah nih, mudah-mudahan ini talk show ini sekaligus kita berdagang. Cucok. Oke, cekcok. Selanjutnya, gue ketik kenapa Raffi Ahmad. Ini yang keluar banyak banget, tapi gue akan pilih salah satu. Kenapa Raffi Ahmad dikeluarkan dari Facebookers? Padahal itu menurut gue acara yang luar biasa ya. Acara yang menghibur gitu dan cukup lama juga. Dan lu mempunyai pengaruh besar di situ. Kenapa lu harus keluar? Enggak, sebenarnya ini klarifikasi. Oke. Gue nggak pernah bicara, tapi baru sekarang bicara. Nggak, kalau gue tuh nggak pernah keluar, nggak pernah dikeluarkan atau nggak pernah keluar dari Facebooker. Tapi waktu itu memang ya namanya juga pekerjaan. Pasti akan ada satu masalah atau cekcok ataupun apa gitu. Tapi sebenarnya bukan dikeluarkan ya. Jadi ada satu permasalahan yang memang saat masalah itu selesai semua kembali normal lagi. Jadi bukan dikeluarkan atau keluar sampai ini Facebooker insya Allah nih mau ada lagi. Raffi main lagi? Main lagi di Februari. Mudah-mudahan insya Allah kalau nggak ada halangan. Jadi kalau saya tuh alhamdulillah program-program tuh panjang-panjang. Dahsyat 10 tahun. Facebooker udah 6-7 tahun. Alhamdulillah. Janji Suci yang sama Nagita seusia pernikahan kita. Jadi rata-rata program yang saya tuh memang panjang dan ya ada juga beberapa program yang memang nggak panjang. Saya pikir kalau misalnya udah selesai dari Facebooker, coba masuk ke ini talk show gitu. Nah, saya nggak diajak. Loh, tenang. Ini talk show tuh bagaimana saya dan Sule. Wow! Begitu. Makanya sampai sekarang alhamdulillah ini talk show Wisnu itu. Taulani. Kak, Wisnu Tama. Wisnu Tama sama saya tuh sohib banget. Jadi kita bukan sekedar bekerja sebagai industri, tapi kita benar-benar punya rasa persaudaraan. Itulah. Kayak Raffi, kalau bisa masuk ke Ini talk show udah lama juga ya, 5 tahun. 5 tahunan ada, alhamdulillah ya. Oke, kalau begitu sudah diklarifikasi. Jadi nggak ada dikeluarkan nggak ada atau tidak permasalahan keluar. atau Tidak ada. ya. Cuman ya ada cekcok waktu itu. Ya namanya juga pekerjaan. Iya. Ya yang diselesaikan ya kembali lagi. Oke, kalau gitu ini nggak enak ya kalau kosong-kosong begini. Gimana kalau misalnya gue sediain lo makanan? Wih, ini dia. Iya kan? Artis YouTube yang lain, artis nggak ada yang nyiapin gue makan. Oke, Tono, tolong ambilin rambutan. Waduh, jangan dong. Lo kan gue sebagai tuan rumah harus menyediakan buah-buahan. Tapi sejujurnya gini, gue sama rambutan sekarang udah nggak setrauma dulu. Abang lu dulu takut rambutan? Wah, gue tuh dulu karena sering ditakut-takutin dan terakhir itu yang buat gue jadi berani itu Rafatha. Oh, Rafatha tuh jahil itu anak. Ngeledek gue aja, Sapi Ahmad. Ya, namanya juga bercanda ya. anak lo Anak gue, Sapi Ahmad, sini. Apaan? Ambil kantong AA. Apaan? Terus gue pegang rambutan, dia taruh, dia ketawa terbahak-bahak, ngakak-ngakak. Tapi dari situ gue coba jadi mungkin setahunan kesana gue udah gak terlalu takut sama rambutan. Karena gitu? anak, dulu semua orang nakut-nakutin gue takut. Tapi pas ke anak, jadi gue ada perasaan, masa gue mana takut gitu ya? masa Malu gua, dong. dan gitu. Tapi sekarang udah mulai Berani ya? jijik tuh ada. Gue tuh sebenarnya rambutan bukan takut tapi lebih ke jijik. Ada trauma apa sih sebetulnya? Kenapa? Lu melihat apa? Ini agak jorok sebenarnya kalau gue ceritain. Nggak apa-apa, jadi ini ini mah bebas. Tergantung manipulasi pikiran kita aja. Jadi gua dulu namanya anak-anak kecil, yang namanya juga laki-laki gitu ya. Teman-teman gue tuh ada yang suka bercanda-bercanda. Rambutan di dua gini, kayak biji laki-laki kan. Iya. Jadi tuh kan kayak gitu terus jadi kita jorok banget dah. Jadi tuh gue tuh kayak kalau orang kayak gini tuh ibaratnya kayak kena apa ya, buah zakarnya kemaluan laki-laki. Jadi gue suka ini gila. Oh, gitu. jadi karena itu. Dari dulu teman-teman gue jahil. Jadi terus lama-lama kesini kan mungkin karena kita dari kecil kan. Jadi kita jadi trauma ke bawah-bawah terus parno gitu ya. Bawa-bawa terus. Dan waktu itu semenjak gue udah mulai akil balik dan bertambah dewasa SMP, kemaluan laki-laki kan tubuh bulu tuh. Jadi kita mikir, kok bisa mirip sama itu? Iya, jadi tambah geli. Makanya itu yang gua tuh waktu itu jadi kayak Jadi tapi intinya sekarang udah enggak lagi ya? Udah, sekarang udah enggak. Berarti rambutan diambilin nggak pengaruh ya? Ya nggak pengaruh. Bener? Iya. Atau mau diganti punya gua? Oh, jangan. Jadi itu cerita gua. Jadi gua kalau ditanya di TV dari dulu, kenapa lu takut rambutan? Gua nggak bisa jawab. Oh, karena itu. Tapi Karena kalau di sini TV kan memang ada aturannya. Iya, Jadi iya, gua nggak iya. mungkin ngomong. Alhamdulillah berarti sekarang
sudah terjawab. Keringetan Apa yang, loh gua apa yang di ceritain. TV nggak terjawab, di sini terjawab. Ya, kan? Jadi karena trauma soal itu aja. Iya, jadi sebetulnya. apalagi rambutan yang bulunya banyak gitu kan. Ini takut teman-teman gue tuh suka ngebayanginnya ngedulung, gitu. iya, 2 rambutan dikini. Gila, gue bilang iya gitu loh. Oke, kalau gitu terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan pemirsa selama ini. Kenapa Raffi takut dengan rambutan? Tidak apa-apa ya, itu sudah ada jawabannya. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Ini ada bukan lagi pertanyaan dari Google, tapi ini mengibaratkan seseorang. Lo ini termasuk laki-laki yang identik banget dengan mobil mewah dan wanita. Lo memang sebetulnya punya cita-cita dulu apakah sebagai Don Juan atau Don King Kong? Don King Kong? Kenapa sih? Enggak. Dulu itu sebenarnya ya, gua tuh Ayu Ting Ting. Waduh. Asik. Ini mobil apa nih? apa ya? Nagita apa Ayu Ting Ting? Wah, saya jawab nih. Jawab.